Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun ngalim puro. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Nyo kabarna atau adik-adikku sekalian, kabarna wawai? Alhamdulillah. Baik, adik-adikku sekalian, di sini atau di video kali ini saya akan membahas tentang pelajaran bahasa Lampung. Ini adalah video pertama saya. Saya minta tolong kepada adik-adikku sekalian sebelum melihat video ini atau beranjak lebih lanjut, jangan lupa hal pertama yang harus kalian lakukan adalah tekan tombol like. Setelah itu, tekan tombol subscribe-nya ya. Thank you. Baik, anak-anakku sekalian atau adik-adikku sekalian, di sini saya akan membahas materi lanjutan tentang materi-materi yang sudah lalu. Namun, ini adalah video pertama saya dan adik-adik perlu diketahui, saya minta tolong like dan subscribe-nya. Baik, kita lanjut ke materi. Materi pembelajaran pada hari ini atau pada video kali ini adalah materi tentang pengetahuan kebahasaan. Apa itu pengetahuan kebahasaan? Pengetahuan kebahasaan adalah pengetahuan atau materi yang membahas tentang tata bahasa di dalam dunia bahasa. Tetapi bahasa yang dibahas ini adalah bahasa daerah Lampung. Untuk pengetahuan kebahasaan di video ini, saya akan membahas 3 kebahasaan atau 3 kalimat. Kalimat yang pertama adalah kalimat tunggal. Yang kedua, itu adalah kalimat aktif. Yang ketiga adalah kalimat pasif. Nah, adik-adik atau anak-anakku sekalian, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan 3 kalimat ini. Bahkan di jenjang sebelumnya kalian sudah pernah belajar. Nah, tetapi kita akan ulas kembali di sini dengan bahasa yang lain. Oke, next. Yang pertama akan kita bahas adalah kalimat tunggal. Apa itu kalimat tunggal? Mari kita lihat di slide berikutnya. Perhatikan baik-baik, kalimat tunggal ialah kalimat sai minimal wat dua unsur. Kalimat sai terdiri jak subjek jamo predikat atau subjek jamo keterangan. Jadi kalimat tunggal itu adalah kalimat yang minimal ada 2 unsur atau memiliki 2 unsur. Nah, kalimat ini terdiri dari baik dia subjek dengan predikat ataupun subjek dengan keterangan. Contohnya, adikku Mulang. Nah, adikku posisinya adalah sebagai subjek atau kata ganti, lalu Mulang itu disebut dengan predikat ataupun kata kerja. Yang kedua, contoh yang kedua adalah Andin ngaku ko dompet. Andin posisinya adalah sebagai subjek, ngaku ko itu sebagai predikat atau kata kerja, dompet itu adalah sebagai objek. Contoh yang ketiga, Pak Heru guru bahasa Lampung. Pak Heru posisinya sebagai subjek dan guru bahasa Lampung itu adalah sebagai predikat. Namun predikat di sini adalah atau kata kerja di sini adalah kata kerja bantu. Contoh yang keempat, di situ ada Ramantika lagi sedih. Ramantika adalah subjek atau kata ganti orang. Lagi sedih itu adalah keterangan. Namun
perlu kalian ketahui bahwa subjek ini dalam bahasa Lampung ada beberapa macam. Ya. Pada materi-materi sebelumnya sudah kita bahas. Next. Nah, di situ kan ada kata keterangan. Nah, kata keterangan itu kan terbagi menjadi beberapa. Namun di sini yang akan saya jelaskan adalah kata keterangan, keterangan waktu, keterangan tempat, dan kata keterangan keadaan. Yang pertama di sini adalah keterangan waktu. Keterangan waktu ada beberapa macam, bisa menggunakan waktu keadaan atau menggunakan waktu jam. Nah, di sini kalian bisa lihat di tabel ada kata keterangan waktu. Keterangan waktu segadeu itu sesudah, debei itu sore, naen itu nanti, tano sekarang, jemeh besok, sawai itu lusa. Nah, inilah beberapa kata keterangan waktu yang dapat digunakan ketika kalian membuat sebuah kalimat atau kebahasaan. Next. Berikut ini, yang ini adalah keterangan tempat. Jadi kalau keterangan tempat ini adalah menerangkan seseorang berada di mana. Contoh, di Nuwo, berarti di rumah. Adek pantai, ke pantai. Anjak sekolah, dari sekolah. Di luar bilik, di luar kamar. Di dalam tas atau dalam tas. Jadi keterangan tempat ini bisa menerangkan subjek ataupun benda, posisinya itu mereka berada di mana. Jadi seperti itu. Get point? Next. Yang berikutnya ini adalah keterangan keadaan. Jadi suatu keadaan juga bisa disebut dengan keterangan karena menerangkan keadaan subjek ataupun benda tersebut atau kata ganti tersebut. Contoh misalkan sedih, itu kan keadaannya sedih. Jadi sedih ini adalah suatu keterangan keadaan yang menjelaskan keadaan subjek tersebut. Demen atau sangat suka, maho tertawa, gonjer kuning, mekuyung sakit, waras sehat. Masih banyak lagi keterangan keadaan lainnya di sana atau di luar sana. Kalian bisa belajar untuk mencari ataupun mencari referensi lain tentang keterangan keadaan ini. Pokoknya intinya kalau keterangan keadaan yaitu menerangkan keadaan subjek atau kata ganti tersebut. Oke, itu kalimat tunggal. Oke, next. Nah, di sini setelah kita membahas kalimat tunggal, maka di akhir ada pembahasan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita kan membahas tentang ciri-ciri subjek. Jadi, subjek itu apa sih? Nah, di sini ciri-ciri subjek. Nah, subjek yang pertama umumnya kata ganti orang ataupun benda. Bisa nya atau saya, ikam atau saya, nikau, ram, tian, ataupun benda. Bendanya bisa hewan, bisa juga benda mati atau benda hidup. Bisa kucing ataupun bisa kursi dan lain sebagainya. Terus yang kedua, ciri-cirinya letaknya di awal kalimat. Pasti subjek itu berada di awal kalimat. Terus yang ketiga, menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat. Kenapa bisa menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat? Karena subjek itu adalah orang yang melakukan tindakan. Contohnya, Ani mengambil air. Ani ngaku wai. Jadi, siapa yang ngambil air? Ani. Atau siapa yang ngaku? Apo saya ngaku wai? Ani. Jadi, menjadi pokok pembicaraan karena yang melakukan tindakan. Oke. Untuk poin B, yaitu ciri-ciri tentang predikat.
Kalian mungkin sudah tahu predikat itu apa. Predikat adalah kata kerja. Kata kerja, ciri-cirinya dia bergerak dan bertenaga. Bahkan kata kerja juga ada disebut dengan kata kerja bantu. Ciri-ciri yang pertama adalah keterangan menjelaskan keadaan subjek. Keterangan yang menjelaskan keadaan subjek. Jadi, keterangan ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah menerangkan apa yang sedang dilakukan oleh si subjek. Seperti tadi, Ani ngaku Y. Jadi Ani itu lagi ngapain sih? Ani itu sedang ngaku Y. Berarti ngakunya itu menerangkan si Ani. Atau yang tindakan yang dilakukan oleh si Ani. Yang kedua, predikat umumnya adalah kata kerja atau kata sifat. Nah, kata sifat di sini bisa disebut sebagai kata kerja bantu. Yang berikutnya, ciri-ciri objek. Kalian sudah tahu kan objek itu apa? Oke, kita lihat di sini. Yang pertama, ciri-ciri yang pertama adalah unsur objek pada umumnya ialah kata ganti orang atau benda. Jadi objek itu adalah yang menjadi sasaran si subjek. Jadi seperti itu. Contohnya, Ani ngaku Y. Ani ngambil air. Nah, mana objeknya? Air. Kenapa? Karena yang dijadikan tujuannya si Ani tadi. Ani mau ngambil air. Maka air ini disebut dengan objek. Yang berikutnya, objek erat sekali hubungannya dengan predikat. Kenapa kok bisa objek erat hubungannya dengan predikat? Karena objek adalah sasarannya si subjek. Contoh misalkan, Ani ngaku, Ani ngambil. Nah, ngambil apa? Kan gitu. Jadi harus jelas, Ani ngambil air, berarti Ani ngaku Y. Jadi seperti itu. Kalau objek itu nggak ada, berarti tidak ada hubungannya dong si objek dengan si subjek. Nggak lengkap juga kalimatnya. Oke. Terus, yang ketiga, letak objek pada kalimat sesudah predikat. Ani ngaku Y. Air itu adalah objek. Toh, posisi objek itu setelah predikat kan, setelah ngaku itu adalah predikat. Ani subjek, ngaku predikat. Y itu objek. Jadi objek setelah predikat. Oke, bisa dipahami ya adik-adikku sekalian. Oke, next. Yang kedua, ini adalah kalimat aktif. Apa sih kalimat aktif itu? Oke, let's see. Kalimat aktif ialah suatu kalimat yang subjeknya atau S-nya melakukan tindakan yang diungkapkan dalam predikat atau P terhadap objeknya O. SPO. Sekali lagi, kalimat aktif ialah suatu kalimat yang subjeknya melakukan tindakan yang diungkapkan dalam predikat terhadap objeknya. Ciri-ciri untuk kalimat aktif. Yang pertama, subjek melakukan tindakan langsung terhadap objeknya. Si subjek melakukan tindakan langsung terhadap objeknya. Seperti yang tadi, Ani ngaku Y. Yang melakukan tindakan langsung siapa? Si Ani. Apa objeknya? Air atau Y. Bisa yang lain. Budi minjam buku. Siapa yang minjam? Budi. Budi kan yang melakukan tindakan. Apa yang dipinjam? Buku. Jadi seperti itu. Yang kedua, ciri-cirinya adalah ngemik pola kalimat SPOK, SPO, SPK. S subjek, P predikat, O objek, K keterangan. Ataupun bisa sama SPO aja udah bisa, SPK. Ataupun SPK bisa. Contoh, Budi minjem buku di perpustakaan. Budi sebagai subjek, minjem sebagai predikat, buku sebagai objek, K sebagai keterangan, perpustakaan sebagai keterangan. Perpustakaan adalah keterangannya keterangan tempat. Jadi seperti itu. Yang ketiga, predikat umumno berbentuk kata berimbuhan saya berawalan
be, eng. Dengan variannya yaitu nge, eng, nye, en, dan em. Kok bisa? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh kata di mana kata ini adalah yang kata berimbuhan. Kita bisa lihat di tabel. Ada kata dasar, ada imbuhan awalan, ada kata berimbuhan, dan ada rete. Rete itu adalah arti. Jadi, kata dasarnya contoh, dagang. Dan di situ, imbuhan awalannya ber. Jadi, kata berimbuhan adalah berdagang. Artinya apa berdagang? Yang kedua, pilih. Kata dasarnya, mendapatkan imbuhan awalan M, maka kata berimbuhannya menjadi milih. Artinya memilih. Cua. Kata dasarnya, mendapatkan imbuhan awalan nye, lalu kata berimbuhannya adalah nyua, yang artinya adalah memanggil. Kata dasar bo. Bo mendapatkan imbuhan awalan nge, jadi kata berimbuhannya adalah ngebo, artinya adalah membawa. Yang terakhir, kata dasar kenei. Kenei ini artinya adalah memberi atau beri. Mendapatkan imbuhan awalan eng, kata berimbuhannya menjadi ngenei, yang artinya adalah memberi. Nah, jadi ini contohnya untuk kalimat kata kerja yang digunakan dalam kalimat aktif. Namun, selebihnya masih banyak contoh yang lainnya. Oke. Next. Contoh kalimat. Pak Anwar berdagang buah-buahan di Jalan Kelapa 7. Pak Anwar berdagang buah-buahan di Jalan Kelapa 7. Pak Anwar sebagai subjek, berdagang sebagai predikat, buah-buahan sebagai objek, Jalan Kelapa 7 sebagai keterangan tempat. Contoh yang kedua, nyak milih tuti. Nyak milih tuti. Nyak sebagai subjek, milih sebagai predikat, tutinya sebagai objek. Namun perlu kita ketahui, jadi kalimat aktif ini memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama ada jenis kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat transitif kalimat aktif transitif adalah kalimat saya predikat atau verbal yang tidak memerlukan objek, yang dikenai tindakan, yang diberi tindakan. Dan biasanya ngemi, dan biasanya memiliki kata kerja berimbuhan eng, nye, ny, m, dan n. Contoh, Nadora ngaku buku cerita di perpustakaan. Nadora sebagai subjek, ngaku sebagai predikat, buku cerita sebagai objek, di perpustakaan sebagai keterangan, ngaku. Nah, itu adalah kata kerja aktif transitif karena berimbuhan eng. Dan kata awalnya adalah aku. Mendapatkan imbuhan eng, jadi ngaku. Yang kedua, ini ada kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat saya predikat atau perbalno mak memerlukan objek. Biasano wat pelengkap juga keterangan. Jenis predikat kata kerja berimbuhan awalan ber, ter, berkan, terkan. Jadi kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang predikatnya tidak memerlukan objek. Dan biasanya ada pelengkap, juga keterangan. Jenis predikat kata kerjanya berimbuhan awalan ber, ter, berkan, terkan. Contoh, Budi berlari munei teman. Budi sebagai subjek, berlari sebagai predikat, munei teman sebagai keterangan. Contoh yang kedua, kemamanku bersalamat jamo temui eno. Pamanku sebagai subjek, bersalaman sebagai predikat, jamo temui eno
sebagai pelengkap. Oke. Itu tadi adalah penjelasan tentang kalimat aktif. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah kalimat pasif. Apa sih kalimat pasif itu? Payautino. Kalimat pasif ialah kalimat sai subjek ni atau subjek no kena tindakan sai diculuk predikat. Jadi kalimat pasif itu adalah kalimat yang subjeknya kena tindakan yang ditunjuk predikat. Kok bisa gitu? Ya, lihat ciri-cirinya. Ciri-cirinya, yang pertama, subjek kena tindakan oleh subjek. Kata kerjanya berimbuhan di, ke, an, atau ter. Yang ketiga, biasano wat kata oleh atau jamo. Oke, untuk contoh, kita lihat di situ. Tanaman eno disiram jamo adikku. Tanaman itu disiram oleh adikku. Atau sama adikku. Tanaman eno sebagai subjek, disiram sebagai predikat, jamo adikku sebagai objek. Kalau kata kerja yang biasanya itu kan gini, membaca buku, itu kan kalimat aktif, ya kan, membaca buku. Tapi kalau dalam kalimat pasif, buku dibaca. Dibaca siapa? Dibaca subjek. Gitu. Membaca buku, buku dibaca. Contoh, Ani membaca buku. Buku dibaca Ani. Seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia, dibolak-balik. Itu kalimat pasif. Oke, contoh yang kedua. Pengedar narkoba eno tertangkap oleh polisi di Ranglayo. Pengedar narkoba itu tertangkap oleh polisi di Ranglayo. Tertangkap itu adalah contoh kata kerja yang digunakan dalam kalimat pasif. Gimana? Kira-kira sudah got it? Kalau sudah got it, oke, thank you. Nah, di akhir slide ini ada kegiatan yang harus kalian lakukan untuk memperdalam atau untuk memahami materi-materi yang sesudah tadi, kalimat tunggal, kalimat aktif, dan kalimat pasif. Di sini ada 5 kalimat, di mana kalimat ini adalah kalimat acak. Kalian diminta untuk menyusun kalimat itu. Setelah kalimat ini disusun, baru kalian buat yang namanya atau berikan kata keterangan pola kalimatnya. Subjeknya mana, predikatnya mana, objeknya mana, dan keterangannya yang mana. Disusun dulu, baru kamu nanti tulis pola kalimatnya. Oke? Kira-kira sudah bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, silakan kalian kerjakan dengan baik dan penuh semangat. Thank you and see you, bye-bye. Terima kasih telah menyaksikan atau menonton video slide tayangan ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa tombol like dan subscribe-nya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.